Anggota Senat Akademik UI, Ketua Dewan Guru Besar UI, Profesor Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SHMA, Sekretaris DGB UI, Profesor Dr. Gigi Indang Trihandini MKes, dan anggota DGB UI. Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kunchoro, SEMA PhD, Sekretaris Universitas, para Wakil Rektor, para Dekan, Direktur Sekolah, Direktur Program Pendidikan Vokasi beserta jajarannya, Kepala Badan, para Direktur, Kepala Biro, Kepala Kantor, dan Kepala UPT di Pusat Administrasi Universitas, Ketua Ikatan Alumni UI, Kepala UKK, perwakilan tenaga kependidikan dan rekan-rekan mahasiswa. Puji syukur tentunya sama-sama kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Ibu, karena atas nikmat yang sangat amat luar biasa, maka dari itu kita semua dapat berkumpul pada kesempatan yang baik ini. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada kesempatan yang baik ini. Dan Bapak Ibu izinkan kami untuk mengucapkan selamat datang dalam acara Sidang Terbuka MWA UI, Pidato Laporan Pertanggungjawaban Rektor UI tahun 2022 pada hari ini, hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, bertempat di Balai Sidang Universitas Indonesia. Bersama dengan saya Iva Askia yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari hingga siang hari nanti. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada hari ini, mari bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya dengan segala hormat kami silakan kepada Ketua Majelis Wali Amanat UI, Dr. Honoris Causa Noni Purnomo BM MBA untuk dapat membuka sidang sekaligus memberikan kata sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara sidang terbuka Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia. Dengan agenda utama yaitu
pidato tahunan dan laporan pertanggungjawaban Rektor Universitas Indonesia tahun 2022. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di Balai Sidang Universitas Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya menyatakan bahwa sidang terbuka MWA UI resmi dibuka sebagai salah satu akuntabilitas dan transparansi UI sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH. Semoga Allah memberikan kelancaran dalam sidang pagi hari ini. Yang terhormat anggota Majelis Wali Amanat, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik Universitas, Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Guru Besar Universitas, Rektor Universitas Indonesia, Sekretaris Universitas, para Wakil Rektor dan jajarannya, para Dekan dan Wakil Dekan Fakultas, Direktur dan Wakil Direktur Sekolah, Direktur Pendidikan Vokasi, Bapak Ibu Perwakilan Tenaga Kependidikan, Perwakilan Mahasiswa, dan Ketua Sekjen Iluni Universitas Indonesia yang telah berkenan hadir, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini perkenankan saya mewakili anggota MWA dan para hadirin mempersilahkan Saudara Rektor Bapak Ari Kuncoro untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Rektor UI tahun 2022. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang kami hormati Ketua Sekretaris dan anggota Majelis Wali Amanat, Ketua Sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar, seluruh dekan, seluruh kepala sekolah, direktur program vokasi, serta para pimpinan pusat administrasi universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita berkumpul di ruang ini dalam rangka mengikuti sidang terbuka Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pertanggungjawab saya sebagai Rektor UI dalam menyelenggarakan pelayanan akademik dan non-akademik selama tahun 2022. Secara keseluruhan, laporan ini menjelaskan secara ringkas pencapaian target 26 indikator kinerja utama pada tahun 2022. Ke-26 indikator tersebut diturunkan dari 9 sasaran strategis yang mencakup 4 perspektif balance scorecard BSC sebagaimana yang dinyatakan pada rencana strategis UI tahun 2020-2024. Hadirin yang kami muliakan, peta strategi UI tahun 2020-2024 disusun dengan menggunakan pendekatan balance scorecard yang terdiri dari 4 perspektif, yaitu mangku kepentingan, stakeholder, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan, dan keuangan. Keempat perspektif tersebut menjadi dasar memastikan bahwa semua program dan upaya yang dilakukan UI selaras dengan visi, misi, dan tujuan UI. Setiap sasaran strategis kemudian diturunkan menjadi beberapa indikator kinerja utama, IKU, yang dipercaya memiliki daya ungkit dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing sasaran strategis. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, capaian kinerja yang nomor 1 adalah pada perspektif
pemangku kepentingan. Ini termasuk diantaranya adalah Suprasistem, Kemendikbud, Dikti. Salah satu tugas yang dibebankan kepada kami, ya, perguruan tinggi, adalah membawa Indonesia ke kancah internasional. Dan tidak hanya sendirian, tapi bersama-sama dengan yang lain. Tentunya kalau membawa ke kancah internasional harus memenuhi standar. Itulah sebabnya perankingan, walaupun itu adalah suatu instrumen bukan tujuan, menjadi penting. Karena menjadi salah satu tolok ukur bagaimana kinerja individu universitas. Jadi ini adalah sejarah singkatnya. Sejak tahun 2018, peringkat Universitas Indonesia, ya, saya ambil misalnya QS World, terus mengalami penurunan. Memang berat, ya. Yang yaitu berturut-turut dari tahun 2018 hingga 2021 adalah 277, 292, 296 dan 305. Kita bekerja keras untuk bisa membalikan situasi. Hasilnya adalah peringkat UI pada QS World 2022 naik sebesar 15 tingkat ke peringkat 290. Dan puncak peningkatannya adalah pada tahun 2023 yang berhasil naik ke peringkat 248. Yang tertinggi yang selama ini dicapai oleh UI. Tapi di sini kita juga harus melihatnya dalam perspektif, ya, karena universitas lain di Indonesia juga meningkat juga. Tapi ada satu yang menarik, ya, bahwa peringkat itu sifatnya adalah relatif, ya, ada formulanya. Misalnya untuk US, ya, itu mungkin ada perbedaan antara Asia dengan dunia. Ya. Misalnya di sini adalah pada QS Asia University Ranking AUR 2023, UI adalah nomor 1 dengan menduduki peringkat ke-49. Ya. Ini meningkat dari posisi 56 di tahun sebelumnya. Ya. Nah, ini terjadi karena ada perbedaan bobot, terutama employer reputation. Nah, ini sangat penting karena ini menyangkut lulusan kita, berarti lulusan kita diakui, ya, oleh industri, oleh pemberi kerja. Ya. Kemungkinan besar karena bisa beradaptasi dengan cepat. Ya. Jadi ini adalah suatu indikator yang menarik. Kemudian ada lagi Time Higher Education World University Ranking. Ini lain lagi formulanya. Dia memasukkan pendapatan industri, ya, dan ada lagi yang namanya citasi. Secara dunia kita harus bekerja keras, ya, karena pada ranking 1001 sampai 1200, ya, dan ini relatif tidak berubah dari tahun ke tahun, dan penyebabnya adalah citasi. Menulis paper kalau hanya ditulis, dipublikasi, tidak ada yang membuatnya sebagai reference, maka nilainya tidak akan tinggi. Jadi berarti sebagai akademisi, membuat paper, novelty-nya harus tinggi. Mungkin menulis papernya tidak harus terlalu sering, tapi sekali keluar, dia merupakan top hit. Nah, itu adalah sesuatu yang mungkin kita harus belajar bersama. Ya. Kemudian ada indikator lain yang cukup bagus, ya, teaching, ya, pendapatan industri, ya, dan pandangan internasional. Nah, ini kita lumayan gini, terutama international outlook. Ya, ini dari survei yang dilakukan kepada mitra-mitra kita. Kemudian ada yang disebut sebagai impact ranking. Ini berkaitan dengan Sustainable Development Goal. Indonesia masuk di sini. Dan topiknya kalau kita lihat beberapa misalnya adalah
menghilangkan kemiskinan, ya, gender equality, clean water and sanitation, responsible consumption and production. Jadi semua ke arah sustainability. Nah ini UI menempati ranking ke-17, ya, suatu prestasi karena tahun sebelumnya, untuk tahun 2022, karena tahun sebelumnya nomor 85. Ini sesuatu yang harus kita pertahankan, ya, dan memang tidak terlalu mudah. Nah ini tidak terlepas dari pengamatan Kemendikbudristek yang mempunyai indikator kinerja sendiri yang disebut sebagai IKU. Ada 8 indikator kinerja utama. Ya. Dan apakah kita masuk penilaiannya, ini berdampak nanti. Misalnya pada penentuan apakah kita diajak dalam engagement mereka, ya, apakah kita menjadi pilot project, ya, dalam proyek-proyek yang intinya adalah memberikan inspirasi kepada universitas lain. Nah ini sangat menarik, ya, pada tahun 2020 UI nomor 8, ya, karena baru, ya, belum beradaptasi kita semua. Tapi 2021 kita sudah bisa mengetahui sehingga pada tahun 2021 UI mencapai nomor 1. Ya. Strateginya adalah pengembangan dengan mitra. Jadi universitas tidak bisa pinter sendirian. Harus ada pengabdian masyarakat, harus ada industri, lalu penelitiannya harus ada hilirisasi. Inilah yang membuat pengelolaan pendidikan tinggi menjadi menantang. Kemudian ada lagi dari pemerintah yang disebut sebagai penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi, ya, namanya SAKIP, ya, kalau disingkat. UI mendapatkan peringkat posisi terbaik 1 pada kategori perguruan tinggi dengan raihan nilai sebesar 90% dengan predikat A atas kontribusinya dalam mendukung SAKIP tadi. Ya. Ini juga merupakan sesuatu yang sangat membanggakan bagi kita. Ya. Satu lagi adalah tren ekonomi hijau, ya, yang berkaitan dengan perubahan iklim. Ada indikator UI Green Metric. Nah, pada pemeringkatan tahun 2022 UI memperoleh peringkat ke-24. Ya, ini lagi-lagi juga tidak mudah, ya, karena universitas lain, ya, ini mencakup di luar negeri, ya, dan dalam negeri itu juga menunjukkan kemajuan-kemajuan yang pesat. Nah, apa gunanya peringkat ini? Ini sinyal, ya. Jadi universitas-universitas di dunia ini mereka sadar harus kolaborasi. Pertanyaannya kolaborasi dengan siapa? Jadi peringkat itu adalah sinyal awal. Oh, kalau gitu kita datang ke sini saja lah, ya. Nah, kebetulan di Indonesia itu ada beberapa universitas PTNBH yang rankingnya lumayan, masuk dalam radar. Nah, itu penting, masuk dalam radar. Tetapi lain padang, lain belalang. Kalau di Amerika itu yang menjadi acuan itu bukan US atau bukan THE, tapi US News and World Report, majalah, ya. Ya, tahunya saya majalah. Nah, UI menjadi peringkat ke-1 di Indonesia, ya, posisi ke-16 di Asia Tenggara, dan peringkat 258 di Asia sebagai Best University, ya, untuk tahun 2022-2023. Tapi yang menarik, jagoannya siapa? Ya, jagoannya adalah clinical medicine. Nah, ini ada di FK ini, ya. Boleh tepuk tangan untuk FK. Jadi kalau FK mau ke Amerika Serikat, engagement mungkin dengan UCLA, ya. Kalau nggak salah kemarin ada diaspora, ya, punya modal nih, kami sudah masuk dalam radar, ya. Tinggal nanti bagaimana implementasinya. Kemudian ada webometric. Nah, ini lain lagi nih.
mengukur lalu lintas di internet web, kegiatan Tridharma, penelitian, pengajaran, ya, yang diukur arusnya, ya. Dan ini menarik ya. Ya. Jika ditinjau lebih rinci, ya, kita unggul dalam openness, ya. Jadi kita sudah terbiasa menggunakan internet, ya. Sehingga secara keseluruhan UI menempati peringkat ke-10 di Asia Tenggara dan peringkat 583 di dunia. Ya. Tapi sekali lagi ini kita harus bekerja keras lagi, ya. Karena kita perlu cermati bahwa ranking itu kan terbuka, yang lain juga melihat unggul di mana bagi universitas lain, oh itu yang harus kita kejar. Kurang di mana, itu harus kita perbaiki. Ya. Kemudian yang terakhir adalah EduRank. Nah EduRank lain lagi, dia berdasarkan kinerja penelitian, keunggulan non-akademik, dan dampak alumni. Ya, Pak Ketua, dampak alumni. Ya, kita mendapat nomor 1 untuk di Indonesia. Ya. Rankingnya kalau di dunia 568. Ya, jadi kalau dilihat field-nya, bukan fakultas, itu adalah bisnis, ya, manajemen, computer science, economics, liberal arts and social science, medicine, psychology. Ya. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa masing-masing harus menjaga kompetensinya. Karena engagement dilakukan pada level fakultas. Jadi dekan, kaprodi, kepala departemen itu menjadi ujung tombak. Karena mereka yang bisa bernegosiasi pada level kompetensi. Ya. Nah ini yang menjadi pembelajaran kami selama periode-periode maraknya perankingan ini. Kemudian ada Skimago ya, ini pada riset, tapi kira-kira sama dengan EduRank. Ya. Tapi ada satu indikator yang menarik, yang namanya Graduate Employability Ranking. Indonesia ini masuk di sini, ya, karena PTNBH-nya masuk. Untuk UI sendiri, peringkat UI naik dari tahun sebelumnya menjadi di rentang, ya, pakai rentang ini 251, 300, ya, dari sebelumnya di bawah itu. Ini menunjukkan para mahasiswa S1, S2, S3 begitu lulus itu ilmunya relevan. Ya. Ini kalau di Asia itu bobotnya 20%, ya, kalau di QS. Ya. Jadi ini merupakan suatu pesan kepada kita, kurikulum mesti updated. Tidak bisa lagi hanya menggunakan textbook, karena textbook itu sudah pasti akan hilang. Ya. Mungkin internet, ya, website sekarang bisa dijadikan komplement dari textbook. Textbook mungkin masih diperlukan untuk misalnya mengetahui sejarahnya bagaimana sampai ke sini. Tapi perkembangan ilmu menjadi sangat cepat, sehingga adaptasi diperlukan hal-hal yang sifatnya novelty, baru. Kemudian program dari Dikbuddikti adalah Merdeka Belajar, ya, Kampus Merdeka. Universitas Indonesia mendukung penuh pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai wujud dari mendukung kegiatan pemerintah Republik Indonesia dalam memajukan pendidikan di tanah air. Ya. Dan ada kita Center for Independent Learning. Kenapa? Karena ini memberikan nuansa lain di luar kompetensi utama. Terutama kalau di lapangan kerja. Di mana kemampuan negosiasi, connecting the dot, teamwork menjadi penting. Jadi dengan mengamati di luar kampus, bisa di industri, bisa di universitas lain, ataukah bisa dalam bentuk misalnya KKN, dia mengembangkan skill-skill yang diperlukan ketika nanti dia terjun ke masyarakat. Ya. Jadi istilahnya itu bukan lagi siap pakai, tapi siap beradaptasi. Adaptasinya tinggi.
Dan salah satu yang menarik ya adalah program flagship dari Dikti yang disebut sebagai Indonesian International Student Mobility Award, IISMA. Ya. Nah, ini UI mendapatkan peringkat 1 dengan jumlah yang mendapatkan award itu sebanyak 219 mahasiswa. 193 mahasiswa sarjana dan 26 mahasiswa vokasi. Nah, ini ada vokasi di sini. Jadi vokasi sudah menjadi bagian dari rantai pendidikan internasional. Ini suatu berita bagus. Masuk 26. Dan yang paling tinggi kalau nggak salah di Indonesia. Ini sekali lagi menunjukkan apa? Relevansi. Ini adalah suatu pencapaian yang membanggakan dan memberikan semangat kepada kita. UI juga menyelenggarakan program MBKM mandiri, ya, seperti Build Your Own Career dengan jumlah peserta 939 mahasiswa dan 42 dosen, Credential Mikro Mahasiswa Indonesia sebanyak 160 mahasiswa, Massive Open Online Course MOOC sebanyak 4.015 mahasiswa, dan lain-lain. Nah, di sini sangat menarik mengenai MOOC. Ini adalah merupakan platform online, konsisten dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi ada fleksibilitas, karena ada pertemuan darat, tatap muka, ada pertemuan di online. Dan ini yang menarik adalah inovasi lagi dari bidang 1, yang disebut sebagai pre-university. Jadi, siswa SMA bisa mengambil mata kuliah ya, sebelum masuk perguruan tinggi secara online. Dan kreditnya bisa ditabung, ya, credit earning, jika seandainya nanti masuk UI. Ya, misalnya mengambil pengantar ekonomi. Ya, jadi masuk pengantar ekonomi bisa di-waive. Ya. Nah, ini inovasi yang menarik. Karena ya sebagai siswa SMA dia akan memberitahukan pada teman-temannya tentang dunia yang dia lihat. Pada saat yang mungkin baru akan tercapai setahun lagi. Ya, jadi kalau dalam bahasa teori ekonomi namanya forward looking. Ya, ini penemunya Pak Profesor Robert Lucas yang baru meninggal seminggu yang lalu. Forward looking. Ya, forward looking menyiapkannya juga forward looking. Jadi bukan lagi mengikuti di belakang, tapi ke depan. Ya. Selain itu ada prestasi tingkat nasional dan internasional. Nah, disinilah mahasiswa dari UI menjadi terkenal. Yang memudahkan jika seandainya nanti melamar ke perguruan tinggi luar negeri. Di sini ada berbagai macam kompetisi yang utamanya diadakan oleh Puspresnas. Ya. Puspresnas. Ya. Ini dari Dikti. Di antaranya adalah kompetisi robot Indonesia, kompetisi mobil hemat, kompetisi jembatan Indonesia, kontes bangunan gedung Indonesia, kompetisi nasional matematika dan ilmu pengetahuan. Ya. Ada perlombaan debat, ya. Ya, dan ini juga tidak melupakan seni dan olahraga. Ya. Dan juga ada yang dilakukan oleh swasta, baik nasional maupun internasional. Misalnya Shell Eco Marathon, model United Nations di Harvard, dan juga misi budaya Ligatari. Ya. Nah, bantuan diberikan oleh UI kepada mereka yang ikut kompetisi berupa uang saku dan atau tiket. Capaian prestasi mahasiswa yang dicapai pada tahun 2022 tingkat nasional dan internasional sebanyak 3.864 prestasi dengan rincian prestasi nasional sebanyak 2.350 dan
1.514 prestasi internasional. Dan ini menarik perhatian juga Dikti. Jadi kami diminta untuk mendata jumlah mahasiswa yang meraih prestasi untuk kepentingan di sistem Pindai, Kemendikbud Ristek. Ya cuman ada ketentuannya. Satu mahasiswa hanya dicatat satu prestasi yang dicapai. Jadi kalau multi prestasi ya cuma satu. Ya. Nah ini mungkin nanti kita bisa nego ya, mungkin bisa lebih banyak. Stakeholder kita mengajak kita makin update dalam pendidikan. Banyak ekspatriat di luar negeri, Indonesia juga mengirimkan orang ke luar negeri sebagai pekerja maupun sebagai diaspora, dan ini menuntut adanya perbaikan proses di perguruan tinggi. Jadi akreditasi nasional dan internasional menjadi penting, ya, karena ini merupakan benchmarking, sebenarnya merupakan sparing partner. Kita direview, kita memberikan respon, kemudian ada yang disebut sebagai nanti adalah advice untuk perbaikan terus menerus. Ya. Jadi dalam perencanaan akan terjadi siklus yang terjadi terus menerus. Ya, di sini dapat disebutkan diantaranya adalah yang internasional, misalnya Royal Society of Chemistry RSC, ya, satu prodi, ya, FMIPA, ASIIN 4 prodi, AACSB, ya, 12 prodi, AMBA 1 prodi, IABEE 10 prodi. Jadi kalau dilihat dari jumlah, perolehan akreditasi internasional mengalami kenaikan 180% dari tahun sebelumnya. Mengingat pada tahun 2021 hanya 10 prodi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ketemu dengan dekan atau ketua departemen, misalnya dari Belanda, kita bisa bilang, kita sudah menjalani akreditasi internasional. Ya. Selain data-data publikasi segala macam. Karena berarti mulai dari riset, dari hulu ke hilir, pembelajaran segala macam sampai industri, ya, lengkap. Ya. Jadi mari kita berbicara sebagai calon mitra yang sejajar. Nah itu penting tuh. Calon mitra yang sejajar. Nah ini dibuktikan, ya Bapak Ibu Dekan masih ingat kunjungan dari Leiden University. Minggu yang lalu ya. Saya kaget tadinya, saya kira cuma rektornya sama wakil rektor. Ternyata yang dibawa adalah bedol desa. 43 orang. Dan yang menarik setelah ketemu pagi-pagi, mereka pergi ke beberapa fakultas. Nah ini Bapak Dekan, Ibu Dekan, berarti ada yang ditaksir tuh, tapi jangan terlalu GR dulu, ya kan? Nah, berarti mereka naksir tuh. Tanda-tanda menaksir itu harus ini kan dengan, oh ini kemampuan kami. Ya. Jadi nanti akan terjadi yang namanya kesepakatan. Ya. Nah kesepakatan itu penting karena kolaborasi itu pada dasarnya adalah trust. Ya. Setelah publikasi, pembelajaran, akhirnya apa? Ini bisa nggak? Misalnya FK, FH, FMIPA dijadikan partner. Karena komitmennya jangka panjang. Ya. Nah, salah satu yang masih harus diperbaiki itu adalah citasi dosen. Ya. Citasi dosen memang cukup baik ya untuk Indonesia. Tapi kalau ke luar negeri, ini harus meningkat lagi. Kenapa? Ini menjadi semacam etalase. Ya. Publikasi di jurnal yang bereputasi, citasinya banyak. Ini merupakan suatu pintu masuk. Ya. Karena mereka juga ingin yang dijadikan partner itu mempunyai kualitas yang baik ya. Dan di sini ada beberapa angka ya.
Dari data QS Pool itu ada peningkatan untuk rasio citasi per dosen UI dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 misalnya, nilai rasio citasi per dosen UI mencapai angka 6,9 atau naik 2 poin. Artinya satu artikel ada 6,9 orang yang menjadikan sebagai referen. Dan ini naik dari 4,9. Lumayan 2. Ya. 2, kalau salah satunya itu punya rencana untuk mengajukan joint proposal, dia akan ingat, nah ini UI naik nih 2 poin. Menurut rule dari lembaga-lembaga penyedia dana untuk penelitian harus ada kolaborasi dengan universitas di Asia. Wah ini aja, UI aja. Nah tapi saya mau datang dulu, mau lihat-lihat orangnya kayak apa. Ya kemarin itu. Ya. Jadi ini merupakan strategi kolaborasi yang harus kita bangun, ya. Karena konsepnya itu sekarang adalah kolaborasi, aglomerasi, atau dia merupakan suatu konsorsium. Makanya yang dari Leiden kemarin itu sebenarnya ada yang lagi, Delft, satu lagi Erasmus. Ya. Dan Dikti itu juga punya program yang tadinya untuk universitas lain, ya sekarang menjadi partner dengan NUS, National University of Singapore, namanya Inspirasi. Ya. Kemudian ada yang namanya Prime, nah ini lagi-lagi kedokteran, UI Erlangga dengan Melbourne U. Jadi adanya kolaborasi model aglomerasi, model kumpul-kumpul seperti ini menimbulkan kemampuan-kemampuan, kebutuhan-kebutuhan tertentu. Nah ini diperkenalkan oleh Pak Ketua Senat Akademis yang disebut silaturahmi akademis. Saya kasih tahu, ini contoh, ya, tapi agak saya rubah sedikit. Misalnya dapat, itu udah bagus nih, kemudian tiba-tiba ada yang naksir, biasalah naksir, pakai email. Why don't you visit us? Ya. Ternyata dari Liverpool, ya. Atau dari Manchester. Wah, datang nih. Ya. Tapi ingat, konsep kerjasama adalah silaturahmi akademis. Jadi faktor budaya menjadi penting. Jangan lupa, mereka udah tahu ya prestasi UI, siapa ilmuwannya, citasinya berapa, mahasiswanya bagaimana. Ya. Mereka ingin tahu ini bisa jadi partner enggak. Makanya pembicaraan mengenai kerjasama kalau udah pas, itu cuma 10 menit. Sisanya berbicara tentang apa? Kalau di Inggris, sepak bola. Nah, berarti harus tahu. Kalau di Liverpool itu ada 2 tim. Harus tahu dekannya sana itu fansnya mana, jangan salah jawab. Liverpool sama Everton. Dekannya ini Liverpool dia bilang, I think Everton is a good team. Padahal sekarang kan hampir terdegradasi. Manchester juga hati-hati. Manchester City dan Manchester United. Jadi jangan salah, juara Liga Inggris tahun ini adalah Manchester City bukan United. Itu mesti ngerti juga. Nah nanti pemainnya ada dari Jerman namanya Haaland. Nah itu harus tahu. Ke Amerika harus tahu. Di Amerika sepak bola kita sangka football kan. Football itu soccer. Kalau di Amerika yang namanya football itu operannya nggak pakai kaki, pakai tangan. Nah, perlu tahu juga bintangnya dari New England Patriots itu siapa. Jadi dia tahu, wah ini kelihatannya enak nih diajak teman.
Jadi tanda-tanda kesuksesan dari kolaborasi itu kalau kebetulan ada acara pertandingan pada saat kunjungan dan diajak nobar, nonton bareng. Itu kulminasi dari kerjasama. Oh belum, nanti ada joint research proposal. Ya, itu faktor yang harus dimengerti. Bukan formalitas, H-index segala macam. Nah ini yang ingin dibangun oleh Dikti. Ada di pertemuan di Semarang, ada pertemuan di Surabaya. Ya biasanya yang itu saya kalau riset kirim Butami, kerjasama kirim Pak Dedi. Ya. Lalu tugasnya rektor apa? Tugasnya rektor mengetahui kalau misalnya engagement-nya dengan Belanda, itu yang menduduki tempat pertama Liga Belanda siapa? Nanti saya bisikin. Jadi terjadi kerjasama. Itu adalah pendekatan budaya. Jangan lupa kita juga harus menunjukkan bahwa kita merupakan bagian dari lingkungan. Kita harus menimbulkan dampak. Jadi harus ada riset untuk pembuatan kebijakan. Nah ini pada tahun 2022 UI juga telah menghasilkan 127 rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kebijakan. Bapak Ibu sekalian, dunia bergerak terus. Dulu ada namanya globalisasi ya. Semenjak serangan dan konflik di Eropa, globalisasi terindikasi menjadi terfragmentasi. Saya udah nggak usah ngomong blok apa. Ya. Tapi itu juga menimbulkan kesempatan. Kenapa? Karena mungkin negara-negara itu akan mencari partner. Tapi hati-hati. Ya. Karena ini kan global politik ya. Kita nggak ikut-ikut ya. Tapi kalau penelitian ya kita lihat kira-kira situasinya seperti apa. Nah kemudian topiknya. Topik hijau, ya. Energi hijau, kesehatan inklusif, dan digital. Ya. Jadi masuk ke sana itu lihat partnernya, dan juga lihat topiknya. Ya. Kita cari yang networknya paling besar. Ya jelas kemarin ya, dari Leiden, NUS besar. Ya. Dan ini memberikan pesan kepada kita bahwa kita juga harus lihat headline. Ya, CNN, Bloomberg, segala macam. Bagaimana situasi internasional. Ya, masukkan dalam pengambilan keputusan saya. Enggak simple, dunia itu tidak simple. Nah itu ya, udah berubah. Pertama ada pandemi, sekarang ada krisis geopolitik. Ada persaingan antara negara-negara yang adidaya, ya, perebutan supremasi teknologi. Ya. Nah kalau di UI tugasnya itu dilakukan oleh Biro Transformasi Manajemen Risiko, Monitoring dan Evaluasi. Jadi sifatnya adalah seperti radar, BVR, Beyond Visual Range. Ya. Jadi pesawat tempur itu yang penting bukan hanya jetnya cepat, tapi radarnya harus up to date. Sama dengan universitas. Kira-kira kalau universitas di AS itu yang ada diasporanya siapa? Yang alumni kita pernah membuat legenda di sana siapa? Karena sekolah ya itu tidak hanya lulus, kuliah lulus. Yang lebih penting itu membuat jaringan. Dan jaringan itu timbul kalau sama-sama menjadi asisten riset. Nah itu setelah lulus, oh itu ada yang di NUS, ada yang di Belanda, ada yang di Amerika. Itu kumpul yuk, kita kumpul yuk. Nanti legenda-legenda lama keluar. Misalnya legenda, ini ada riset asisten ya, zaman dulu yang nggak perlu makan malam. Perlunya coklat sebatang sampai pagi.
Jadi kalau disuruh coding, pagi udah selesai codingnya, asal ada coklat. Ya, ada yang tidurnya siang, kerjanya jam 12 malam. Ya. Jadi shift malam itu ya. Nah yang begitu-begitu, nah itu lagi, itu gampang juga masuknya. Ya. Kami sudah membuktikan, ya, misalnya di FIK, ya kan, di FK, ya kan, kemarin ya di foto itu ya, di FH. Jadi legenda-legenda tersebut ya dari alumni kita atau diaspora akan hidup terus. Karena mereka kalau engagement itu juga nggak cari shopping ke tempat yang mereka nggak tahu siapa di sananya. Jadi ini ya kira-kira ke sini. Ya. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, selain perkembangan-perkembangan baru dari keharusan untuk engagement, perkembangan terbaru adalah UI mengikuti apa yang disebut sebagai program zona integritas. Ya, nah di sini ininya bidang sekitar Bu Agustin, ya, yaitu menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dan ini Biro Transformasi dan Trem lagi yang menjadi unit kerjanya. Zona integritas pertama kali dilakukan pada tahun 2020 di Fakultas Kesehatan Masyarakat, ya, di mana pada akhirnya memperoleh predikat nasional WBK pada tahun 2021 yang diberikan oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Saat ini FKM ya, menjadi perwakilan UI di tingkat nasional untuk meraih predikat WBBM, birokrasi yang melayani. Ada kelanjutannya. Ya. Salah satu bentuk implementasi dari zona integritas adalah kegiatan UI yang menerbitkan Universitas Indonesia Zona Integritas Award. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2021 sebagai arahan dari Kemendikbudristek. Ya, pemenang dari ZI Award ini 2 tahun terakhir adalah Fakultas Kedokteran FK dan Fakultas Ilmu Administrasi. Ini akan diperluas lagi. Ya. Kemudian mengenai pembelajaran dan pertumbuhan dari pembelajaran itu tersebut. Strategik kompetensi. Ya. Jadi di sini kita lihat ya kemajuan-kemajuan ya. Pertama adalah dalam hard kompetensi dan soft kompetensi yang saya bilang tadi. Kalau hard itu artikelnya citasi itu macam. Kalau soft kompetensi nego ya, silaturahmi akademis itu soft kompetensi ya. Tapi juga ada administrasi. Nah ini mau tidak mau kita harus ikuti. Ya. Jadi akhir tahun 2022 tercatat ada 66% dosen tetap NIDN dan NIDK di UI dengan pendidikan S3 atau spesialis 2. Jadi S3 spesialis 2 itu masih merupakan SIM untuk masuk rantai penelitian dan pengajaran. Ya. Nah ini kerja keras kita ya, terus dilakukan. Ya. Jadi ini capaian yang mengembirakan juga. Ya. 64,58%. Ya. Di KSG, Sekolah Ilmu Lingkungan, FT, FK, dan FKM merupakan 5 unit kerja teratas yang memiliki persentase dosen S3 terbesar di UI. Selamat. Tapi ada pertumbuhan juga. Fakultas Farmasi menjadi fakultas dengan pertumbuhan S3 terbaik di tahun 2022 dengan 6,52%. Disusul MIPA dan FEB. Ya. Jadilah S3. Tapi S3 yang mempunyai kemampuan BVR, Beyond Visual Range. Industri, alumni, ya, luar negeri,
itu mengasah kemampuan. Ya, karena seperti peralatan apapun juga, kalau skill tidak dilatih, nanti akan mengalami depresiasi. Ya. Dari UI sendiri itu melakukan percepatan misalnya lektor kepala dan guru besar. Ya. Nah ini penting ya, karena bagaimana juga nanti ada indikator tuh, LKGB-nya sudah berapa. Ya. Pada tahun 2022 tercatat 56 lektor kepala baru dan 39 GB baru. Angka ini berhasil melampaui capaian 2021, yaitu 37 orang LK dan 31 orang GB. Dan diharapkan pada tahun 2023 jumlah ini terus meningkat. Dan kemarin di SA ada permintaan 90 ya, sehingga harus begadang, betul ya Pak ya? Ya. FK sebagai fakultas dengan jumlah LK baru terbanyak yaitu 22 orang dan FT sebagai fakultas dengan jumlah GB baru terbanyak yaitu 7 orang. IT ya, ini zaman IT ya. Ngomong beyond visual array nggak ada IT ya. Nah, di sini sudah ada roadmap ya. Ya. Jadi sudah ada yang namanya garis besar sistem. Ada tata kelola, infrastruktur, aplikasi sistem, dan layanan. Ya. Memang harus ditingkatkan lagi, karena memang tidak murah investasinya. Ya. Ini merupakan sasaran yang harus dilakukan perbaikan terus-menerus. Ya. Di tahun 2022 telah dilakukan kajian berbagai pengembangan STI UI, ya. Kajian dalam peningkatan layanan infrastruktur berupa desain Disaster Recovery Center, ya, pengembangan tata kelola, manajemen risiko, keberlangsungan layanan. Mengenai penambahan kapasitas baru, nah ini adalah saya rasa minta bantuan dari MWA. Ya, tidak mungkin dilakukan sendiri. Ya, entah melalui skema dengan industri atau melalui dengan sumbangan, ya. Ini tidak perlu sekali jadi, ya. Tapi mungkin ada beberapa modul, ini Pak Rinaldi nih yang tahu. Tapi kalau dari segi talenta mencukupi ya Pak ya? Ya. Dari talenta mencukupi, tinggal hardware. Bapak Ibu sekalian, tentunya segala sesuatu yang dikemukakan di atas itu perlu dibarengi dengan sistem perencanaan. Karena itu ada laporan pencapaian kinerja, baik pada tingkat UI yang sekarang sedang kami bacakan ataupun pada tingkat fakultas. Gunanya adalah untuk evaluasi dan untuk selanjutnya, what next? Mungkin sekarang agak di bawah, harus naik, ini sudah di atas, mungkin ada prioritas lain. Ya. Ini adalah suatu sistem perencanaan yang dikembangkan dengan gaya yang saya sudah sebut tadi, yaitu antisipatif. Ya. Ini adalah antisipatif. Ya. Semuanya bisa melihat, baik dari keseluruhan, dari balkon, maupun kalau mau lihat detail, apa yang kurang, bisa dilihat. Ya. Jadi peta kelihatan, apakah peta Jakarta secara keseluruhan atau mau melihat peta untuk daerah tertentu. Nah ini dikembangkan, ya. Makanya tadi balance scorecard menjadi penting. Ya. Sistem perencanaan menjadi didukung dengan data dan dianalisis. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya finansialnya bagaimana? Nah itu kan. Ini bagiannya bidang 2 nih, ya. Ada keharusan untuk mengembangkan UKK, ya, karena ini menentukan non BP, ya. Non BP itu adalah jumlahnya sekitar 38% dari penerimaan UI.
Itu menunjukkan relevansi dari UI, ya, dari non-PP. Ya. Tapi juga ada jumlah dana penggalangan dana khusus yang dari masyarakat. Ya. Dan kalau di total, jumlah dana hasil penggalangan dana masyarakat dan mitra kerjasama kumulatif 5 tahun pada tahun 2022 itu telah tercapai 145 miliar. Ada yang bilang masih kurang. Ya. Ini kita usahakan terus. Kemudian jumlah perjanjian kerjasama dalam bentuk donasi, hibah, sumbangan, dan bentuk lainnya yang dikoordinasikan oleh Direktur Kerjasama itu ada sebanyak 101 perjanjian dengan nilai sebesar 45,266 miliar. Ini ongoing progress. Memang tidak mudah, ya. Indonesia baru lepas dari COVID, ya. Industri mempunyai kemampuan yang terbatas, tapi kita juga jangan berputus asa karena negara lain juga mengalami hal yang sama. Makanya kolaborasi dengan menggunakan dana eksternal, apakah National Science Foundation dari AS, LPDP, Australian Research Council, Newton Foundation, Euro, ya, SPIN, Science Program Indonesia Netherlands, ya, itu harus tetap digalakan. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, di samping berbagai keberhasilan yang telah kita raih bersama, masih banyak agenda perbaikan yang perlu kita lakukan guna mewujudkan visi dan misi UI. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kerja keras seluruh warga UI, baik dosen, mahasiswa maupun tenaga pendidikan, sehingga kita bisa menghasilkan kinerja sebagaimana telah kami laporkan. Penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pimpinan tinggi, pimpinan fakultas, sekolah, dan program pendidikan vokasi, dan pimpinan unit kerja di lingkungan PAU atas loyalitas, dedikasi, dan kepemimpinan yang telah ditunjukkan dalam melaksanakan berbagai program kerja, terutama pada masa-masa sulit saat pandemi dan pada saat pemulihan. Penghargaan juga kami sampaikan kepada segenap pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar yang telah menjalankan peran masing-masing dengan baik. Kami berharap kerjasama dan iklim kerja yang kondusif akan terbangun lebih baik pada masa yang akan datang, sehingga UI dapat meraih cita-citanya untuk menjadi guru bangsa dan menjadi perguruan tinggi yang terkemuka di dunia. Semoga Allah memberikan pekerjaan kita, menjaga kita dari segala penjuru, dan senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor, kami mohon berkenan untuk maju ke depan karena sesaat lagi kita akan menyaksikan prosesi penyerahan simbolis buku pidato laporan pertanggungjawaban Rektor tahun 2022 yang akan diserahkan secara simbolis oleh Rektor kepada Ketua MWA. Kami mohon berkenan kepada Ketua MWA dan juga Bapak Rektor untuk dapat maju ke depan, didampingi oleh Sekretaris MWA, Ketua SA dan juga Ketua DGB. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Rektor, Ketua MWA, Sekretaris MWA, Ketua SA dan juga Ketua DGB untuk dapat maju ke depan. Baik Bapak Ibu, saat ini kita sedang menyaksikan penyerahan. Kita berikan tepuk tangan, sangat luar biasa, silakan difoto dan diabadikan. Baik Bapak Ibu, silakan menghadapkan ke kamera. Bapak Ibu silakan ditunjukkan buku yang telah diserahkan secara simbolis secara bersama. Baik, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Kami silakan kembali Bapak Ibu untuk dapat menempati tempat duduknya. Baik, dan hadirin itu tadi kita telah sama-sama saksikan
pidato laporan pertanggungjawaban Rektor tahun 2022 sekaligus prosesi penyerahan secara simbolis buku pidato laporan pertanggungjawaban Rektor tahun 2022. Dan untuk itu Bapak Ibu kami silakan kembali kepada Ketua MWA untuk dapat menutup sidang secara resmi. Terima kasih Saudara Rektor yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun 2022 secara lengkap dan baik. Sesuai Statuta UI PP 75 tahun 2021 dan Peraturan MWA nomor 003 tahun 2016 bahwa MWA bersama SA dan DGB akan melakukan penilaian kinerja Rektor dan menyampaikan tanggapan atas pidato laporan pertanggungjawaban Rektor UI tahun 2022 paling lama 30 hari setelah sidang terbuka MWA dilaksanakan. Semoga sidang terbuka paripurna MWA hari ini dapat diambil manfaatnya sehingga UI dapat terus berkembang dan meningkatkan prestasi sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul. Seraya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan mengucapkan alhamdulillah, sidang terbuka MWA UI hari ini ditutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu dan tentunya Bapak Ibu. Berakhir pula sidang terbuka dari MWA UI, namun sebelum acara ini diakhiri, Bapak Ibu mari bersama kita menundukkan kepala untuk melangsungkan pembacaan doa. Dan doa akan dipimpin oleh Ketua Pelaksana Masjid Ukhuwah Islamiyah UI, Bapak Ahmad Solehan MSI. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami mimpin dalam tata cara Islam bagi yang beragama lain sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazali dzalika ahla. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, bagimulah segala pujian dan rasa syukur, dan bagimulah ciptaan yang berlimpah dan segala anugerah. Engkaulah Tuhan kami yang hak, dan kamilah hamba-hambamu yang kau miliki. Engkaulah senantiasa abadi memiliki kami. Kami bersyukur pada hari ini, alhamdulillah kami bisa menyelenggarakan dan mensukseskan sidang terbuka MWA UI, pidato Rektor UI dalam rangka laporan pertanggungjawaban UI tahun 2022. Semoga engkau berkahi pertemuan ini dan tercatat sebagai amal ibadah di sisimu. Allahumma ya muyassira kulli asir, wa ya jabira kulli kasir, wa ya sahiba kulli farid, wa ya ma'mana kulli makhif, wa ya muqawwi kulli dhaif. Ya Allah, wahai yang maha mudahkan semua hambamu yang kesulitan, wahai yang maha menghibur semua hambamu yang tenggelam dalam kecewa dan kesedihan, wahai yang maha menemani semua hambamu yang dalam kesendirian, wahai yang maha mencukupi semua hambamu yang fakir, wahai zat yang maha menguatkan semua hambamu yang lemah, wahai zat yang mengamankan semua hambamu yang dalam ketakutan. Yassir alaina kulla asir, fataisir asir alaika yasir, ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Ya Allah, mudahkanlah segala kendala yang menyulitkan kami. Engkaulah satu-satunya yang maha mudahkan segala yang sulit, dan milikmulah segala kemudahan. Ya Allah, wahai Tuhan yang tidak membutuhkan penjelasan penafsir atas segala kesulitan kami, hajat kami kepadamu sangatlah banyak, terkhusus hajat kami, keluarga besar Universitas Indonesia. Ya Allah, mudahkanlah langkah kami, ringankanlah beban kami, bimbinglah kami, wujudkan cita-cita kami, hadirkanlah solusi atas segala problematika kami. Ya Allahu ya Qawi, kami bersimpuh di hadirat-Mu, wahai Zat yang maha kuat dan perkasa. Semoga Engkau limpahkan kekuatan bagi Universitas Indonesia untuk terus berkarya dalam beragam inovasi dan kreativitas, mampu berkontribusi dan bermanfaat yang luas bagi kemajuan negeri tercinta kami, Indonesia. Ya Allahu ya Hadi, wahai maha pemberi petunjuk, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Limpahkanlah rahmat-Mu agar kami tetap terus terjaga,
dan tidak lengah atas keberhasilan yang telah kami capai. Berikan kami kekuatan untuk terus tumbuh dan berkembang dalam bimbingan dan ridho-Mu. Persatukan kami dalam semua potensi yang kami miliki. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maksuma wa la tajlahumma fina wa la ma'ana wa la haulana wa la man la yatabi'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruman. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan ini pertemuan yang Engkau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang terjaga di segala bencana. Jangan Engkau jadikan kami di antara orang yang hadir bersama kami, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tertolak amalnya dan terhalang dari ridho-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Solehan yang telah memimpin doa tadi. Dan Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan doa yang dipanjatkan tadi, kita semua diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk selalu bersinergi demi mewujudkan visi dan misi UI untuk menjadi universitas yang unggul, bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri, begitu ya Bapak Ibu ya, secara internasional. Baik Bapak Ibu, sebelum acara ini ditutup, kita akan melangsungkan sesi foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu, dan sesi foto ini akan terbagi ke dalam beberapa sesi dan akan diawali oleh para anggota MWA. Untuk itu kami silakan kepada Bapak Rektor, Ketua MWA, Sekretaris MWA, Ketua SA dan juga Ketua DGB untuk dapat maju ke depan, dan kami silakan untuk bersiap kepada seluruh anggota MWA untuk dapat berfoto bersama. Baik Bapak Ibu, silakan arahkan ke kamera matanya dan 3, 2, 1. Oke, berikan senyum terbaiknya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Boleh kepal jari dari tinju Bapak Ibu. Oke, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu anggota MWA. Kami silakan untuk kembali ke tempat, dan selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Ibu anggota SA. Kami persilakan untuk bergabung berfoto bersama kepada Bapak Ibu anggota SA. Baik Bapak Ibu, untuk anggota SA dan DGB kita langsung berfoto satu sesi langsung. Baik, selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Ibu anggota DGB dan juga anggota SA. Oh, DGB terlebih dahulu, oke. SA dulu, oke, siap, baik Bapak Ibu. Oh baik Ibu, di sesi selanjutnya atau mau di, ya, oh, sekarang aja langsung, oh ya oke. Oh ya oke, baik. Baik, para wakil rektor kami silakan untuk bergabung juga, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu wakil rektor dan juga Ibu SU. Baik Bapak Ibu, arahkan
pandangan ke kamera, silahkan siapkan senyum terbaiknya dan 3, 2, 1. Baik, lagi Bapak Ibu, 3, 2, 1. Oke, Bapak Ibu kepala jari jadi tinju, boleh 3, 2, 1. Iya, baik, terima kasih Bapak Ibu, kami silakan untuk kembali ke tempat. Mbak, DGB ya? DGB belum kan? Direktur DGB kayaknya belum deh Mbak, tadi SA dulu. Baik, selanjutnya untuk Bapak Ibu anggota DGB, kami silakan untuk bergabung. DGB. Baik, kami silakan untuk bergabung kepada Bapak Ibu anggota DGB. Baik, dan selanjutnya kami mohon untuk bersiap kepada Kepala Badan, para Direktur, Kepala Biro, Kepala Kantor, Kepala UPT, di PAU, Kepala UKK, dan juga Ketua ILUNI. Oke, baik. Boleh mungkin dibantu untuk atur barisannya supaya semua Bapak Ibu yang cantik ini terlihat. Oke, Bapak Ibu arahkan pandangan ke kamera dan 3, 2, 1. Berikan senyum terbaiknya Bapak Ibu, 3, 2, 1. Kepala jari jadi tinju Bapak Ibu, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kami silakan untuk kembali ke tempat dan selanjutnya kami mengundang Kepala Badan, para Direktur, Kepala Biro, Kepala Kantor, Kepala UPT di PAU, dan juga Kepala UKK untuk bergabung. Baik, Bapak Ibu Kepala Badan, para Direktur, Kepala Biro, Kepala Kantor, Kepala UPT di PAU, Kepala UKK, dan juga Ketua ILUNI. Dan juga Bapak Ibu para Wakil Dekan, kami mohon berkenan untuk bergabung. Baik, selanjutnya kami mengundang juga kepada Bapak Ibu para Wakil Dekan untuk bergabung juga berfoto bersama. Oke, Bapak Ibu arahkan pandangan ke kamera dan oke, masih dirapikan ya. Oke, Bapak Ibu silakan arahkan pandangan ke kamera dan oh masih menunggu lagi. Oke, baik. Oke, dan 3, 2, 1. Bapak Ibu silakan berikan senyuman terbaiknya dan 3, 2, 1. Kepala jari jadi tinju Bapak Ibu, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan selanjutnya kami mengundang juga kepada perwakilan dari tenaga kependidikan dan juga perwakilan mahasiswa. Selanjutnya kami mengundang kepada perwakilan tenaga kependidikan dan juga perwakilan mahasiswa.
Kami persilakan untuk bergabung berfoto. Kami mengundang kepada perwakilan dari tenaga kependidikan dan juga perwakilan mahasiswa untuk berfoto. Baik, kami silakan untuk maju para perwakilan tenaga kependidikan dan juga perwakilan mahasiswa. Dan Bapak Ibu Ketua MWA, Sekretaris MWA, Bapak Rektor, Ketua SA dan Ketua DGB, kami mohon berkenan untuk tetap berada di tempat. Baik, kami mohon berkenan kepada Bapak Rektor, Ketua SA, Ketua DGB, Ibu Ketua MWA dan juga Sekretaris MWA untuk dapat tetap berada di tempat untuk melangsungkan sesi foto bersama dengan perwakilan mahasiswa dan juga perwakilan tenaga kependidikan. Ya, baik, saat ini kita melangsungkan sesi foto untuk perwakilan dari tenaga kependidikan dan juga perwakilan dari mahasiswa. Boleh silakan dibantu untuk diatur supaya berada di tengah ya, mungkin agak terlalu berat di sebelah kanan ya kalau dilihat dari layar. Boleh diisi di sebelah kiri Bapak Ibu. Boleh diisi di sebelah. Oke. Oke, Bapak Ibu arahkan pandangan ke kamera dan 3, 2, 1. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, 3, 2, 1, kepal jari jadi tinju, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan Bapak Ibu hadirin. Dengan berakhirnya sesi foto bersama ini, maka berakhir pula kebersamaan kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan tentunya kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan yang baik ini, dan mohon maaf atas ketidaksempurnaan kami dalam penyelenggaraan acara. Dan setelah acara ini ditutup, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk menikmati santapan makan siang yang telah kami sediakan di Selasara Balai Sidang UI. Dan akhir kata, saya Iva Askia pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.